Halo semuanya. Selamat datang di Our Last Step proses eskalasi interview. Kenalin dong, kalian dari departemen apa nih? Kita dari Boleh sekalian juga dong kenalan satu persatu dari namanya dan posisinya apa. Dimulai dari kadepnya dulu ya. Halo semuanya, kenalin nama gue Nikola Giban Aljaya sebagai Kepala Departemen dari Hubungan Internal. Halo semuanya, nama gue Rocky Mustafa, jadi Wakil Kepala Departemen dari Hubungan Internal. Halo semuanya, aku Aisyah Rahma sebagai staf dari Hubungan Internal. Halo semuanya, aku Jonathan Fransa Sudungan Huta Barat sebagai staf dari Hubungan Internal. Halo semuanya, gue Rameza Berliana sebagai Access Awardee dari Departemen Hubungan Internal. Halo semuanya, aku Mutiara Najwa sebagai staf dari Departemen Hubungan Internal. Halo semuanya, nama aku Nasya Tamaraina Reta sebagai Access Awardee dari Departemen Hubungan Internal. Halo semuanya, nama gue Muhammad Alifian Hayat. Saya sebagai Access Awardee di Hubungan Internal. Halo semuanya, aku Asti Aulia Putri, staf dari Hubungan Internal. Halo semuanya, aku Diana Larasati sebagai Access Awardee dari Departemen Hubungan Internal. Hai semuanya, nama aku Ami, aku sebagai staf dari Hubungan Internal. Jadi gimana nih perasaannya? Udah 1 tahun nge-BEM selama ini. Seru. Capek. Seru dan capek. Ya, seru ada. Capek ada pasti. Suka duka mungkin ya. Tapi kebanyakan seru. Lagi sama Hubin ya? Betul. Kecuali pas beronggas. Pengen tahu dong nih, proker kalian tuh ada apa aja sih? Banyak. Ada ADF, terus apa lagi? FEB Award. Get App juga. Ada Foxo. Ada ADF. Ada ada Town Hall juga. Nah, dari semua proker yang udah kalian sebut tadi, menurut kalian masing-masing nih, apa yang paling berkesan gitu? Gradu. Aduh, fix itu. Paling gradu. Kenapa tuh Gradu? Soalnya pulangnya main. Soalnya hujan-hujanan ya. Karena yang ngurus halayak banyak, terus kayak rame aja gitu. Sekarang aku mau nanya nih, ke khususnya staff atau wardi. First impression kalian ke kadep kalian dan juga wakadep kalian tuh gimana? Awalnya sih ya, pas masuk mau interview itu di line dulu di chat sama Kang Niko. Awalnya kaget sih, lah ini langsung kadepnya ngechat nih. Terus diarahin buat interview sama Teh Alicia awalnya, sama Kang Jo juga. Nah terus first impression awalnya sih kirain bakal yang kayak tegang gimana, ternyata lama-lama juga asik sih dua-duanya, dari Kang Niko juga asik dan Kang Rocky juga, dan baik banget, bener baik banget, sumpah. Kadep paling terbaik dah. Atau Kang Niko itu kayak introvert, terus suaranya pelan banget waktu pertama kali radep. Tapi kalau Kang Rocky, wah, sumpah maaf banget tapi agak kurang ngajar ya. Kayak bener-bener mereka tuh kayak berkebalikannya gitu loh kepribadiannya, tapi mereka keren. Oh, buat Kang Niko sama kayak Ami sih tadi, introvert banget dan suaranya kecil banget. Terus kalau misalnya Kang Rocky, sumpah kayak first impressionnya tuh dia tiba-tiba ketawa segede gitu di Hey Ho, terus kayak apa sih ini orang, jadi kayak agak kaget aja sih gitu. Waktu itu gue datangnya telat dan gue disuruh Scott jam. Gue inget banget tuh Scott jamnya 10. Terus gue ngeliat Kang Niko tuh kayak, wah ini kadepnya kalem banget. Tapi waktu lihat Kang Rocky nggak ada, kayak bener-bener Kang Rocky pakai celana batik, duduk sila, terus ngetawain Teh Ara dari awal rapat sampai akhir. Terus gue dibully gara-gara nggak bisa tebak-tebakan. Sebenarnya dua-duanya ini kadep kita, Kang Niko dan Kang Rocky, dua-duanya orang baik. Cuman emang dua-duanya juga beda banget, berkebalikan banget. Kang Niko orangnya menurut gue ya sama kayak yang lainnya, introvert juga, cuman kayaknya lebih sabar dibanding Kang Rocky ya kan. Kalau Kang Rocky tuh first impression gue ke Kang Rocky unik sih ya sebenarnya orangnya. Uniknya unik konyol gitu. Tapi dua-duanya oke, sangat amat seru jadi kadep Hubin. Sama sih kayak Ara, kalau buat Kang Niko tuh lebih sabar, terus baik banget orangnya. Kalau buat Kang Rocky, jadi pertama kali pas
interview itu kan aku sama Kang Rocky kan, karena Kang Nikonya berhalangan gitu. Terus pas aku interview kayak tegang banget. Terus bisa nggak pertanyaan setiap aku jawab tuh pasti Kang Rocky tuh jawabnya bisa nggak lebih spesifik kayak gimana gitu loh, maksudnya selalu ulang-ulang gitu. Terus menegangkan banget. Ternyata pas first meet, ya ampun ternyata begini dia orangnya. Ya mungkin itu dari aku. First impressionnya ke Kang Niko sebenarnya sama juga kayak yang lain, pendiam, baik gitu. Dari mukanya juga kelihatan kayak orang baik banget gitu. Nah, kalau Kang Rocky kelihatannya kayak bokem terus rada horor juga dia bang. Tapi lama-lama baik kok, baik semua. Oke. Sip, jadi first impression udah nih. Sekarang kita masuk ke sesi game. Nah, jadi di sini aku bakal nanya beberapa pertanyaan ke kalian. Ada 3 pertanyaan. Nanti kalau aku udah selesai tanya, aku bakal countdown dari 3, 2, 1. Kita akan tunjuk orangnya siapa yang mendeskripsikan yang udah aku omongin. Gampang ya? Udah ada jawabannya nih. Pertama, siapa yang paling berisik kalau misalkan lagi rapat? 3, 2, 1. Oke. Gue klarifikasi dong. Gue klarifikasi apa? Gue klarifikasi gimana? Jujur nggak tahu karena menurut gue kayak yang berisik semuanya. Kenapa gue doang? Karena yang paling berisik. Nggak tahu, sumpah gue klarifikasi gimana karena menurut gue semuanya orangnya. Iya lu pada ngomong, harusnya mereka nggak sih yang ngomong. Kenapa Ara? Karena dia tuh kalau misalnya dijelasin sekali itu gak cukup, jadi harus kayak 5-7 kali repetitif. Jadi kayak gimana sih gue ngerti. Nah kayak gitulah. Gimana kita gak emosi sama dia dan dia paling kayak bacot aja gitu kalau. Dan dia deserve sih dapat sebutan itu. Yang ngerti. Untuk pertanyaan kedua, siapa yang paling susah kalau misalkan disuruh balasnya? 3, 2, 1. Kenapa gue? Gue apa dulu sih? Kalau dari aku maaf ya karena aku selalu pertama HP aku tuh selalu do not disturb karena aku nggak suka notif yang rame. Jadi kayak kalau ada notif misalnya aku ngecek chat, kadang aku balasnya dalam hati gitu kayak oh ya bakal gue balas, tapi gue suka gak sadar kalau gue udah gak balas chat itu 24 jam. Apalagi Kang Ocin sampai kayak sering minta maaf, Kang maaf gak kebalas, sekarang tenggelam gitu lah, biasa kan orang sibuk ya jadi kayak maaf ya, selanjutnya bakal lebih slow respon. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan terakhir, di sini siapa yang paling sering bikin ketawa kalau misalkan lagi rapat, lagi ngumpul? Udah? 3, 2, 1. Kang Rocky. Ya, saya. Emang gue lucu aja sih. Ketawa marah gak sih? Ya, nggak perlu diklarifikasi lah. Pada tahu semuanya kalau kenal. Dia tuh bukan lucu, lebih rese sih. Ini ada gak sih pas motor Asti? Oh. Maaf, ceritain deh. Nanya Asti ini sini. Jadi waktu itu kan Radep, Hubin, itu malam di kontrakannya Kang Rocky. Terus abis itu, padahal gue tuh naruh motor tuh bener. Tapi emang parkirnya kan pada di situ semua kan. Terus pas pulang itu udah sekitar jam berapa sih? Jam 10 ya? Emang jam 12? Jam 12 pas udah pada keluar, kok motor gue gak ada gitu. Gue tuh mikirnya dipindahin kali ke yang sebelahnya karena ada yang mirip juga kan. Terus habis itu tiba-tiba Kang Rocky sama temen-temennya
itu apa namanya ngomong, motornya mana, terus di situ gue tuh belum curiga, kayak hah motornya mana itu gak sih gitu, terus tiba-tiba itu udah motor gue ditutupin pelan, ternyata itu tuh kan ini ada mobil kan di kontrakan Kang Rocky, terus ternyata motor gue parkirnya tuh di belakang mobilnya, jadi nempel sama jendela gitu, jadi nggak bisa keluar gitu kan, terus ditutupin pelan juga, itu udahlah iseng banget itu. Sampai jam berapa sih kita akhirnya pulangnya 12:30 ya? Motornya keluar gimana? Itu kita yang ngeluarin. Iya. Mana kan dikunci stang kan, terus kayak ya udah nggak bisa gitu loh. Udah mana dia ngetawain doang lagi sama temennya rame-rame. Iya, terus habis itu pas udah motornya dikeluarin ternyata mobilnya dibuka kuncinya. Ini baru bisa. Gila, itu termasuk pembulian kepada gue juga sih. Setelah kalian menjalani banyak proker selama kurang lebih 1 tahun, menurut kalian impian kalian dari awal memulai di departemen ini apakah sudah tercapai? Kalau buat departemen Hubin sendiri, apa ya, bisa dibilang sih belum 100% terwujud semua impi-impi kita di awal itu kan, karena memang ada satu hal dan lain 2 hal gitu, lebih kayak gitu. Menurut gue sih udah. Kalau dari gue objektifnya ya pengen nambah relasi sih, terus kayak tujuan gue di awal pas wawancara kan pengen kenal banyak sama LKBSO dan para ketua himpunan, dan gue ada kayak satu momen yang tercapai gitu waktu gue presentasi skema di depan para kahim FEB. Menurut gue itu kayak deg-degannya dapet banget dan gue dapet pelajaran banyak banget dari situ. Hubin belum ada objektif tersendiri, cuma pas Manev baru ada, yaitu buat nunjukin gunanya dan eksistensi dari Hubin sendiri. Karena kan Hubin tahun lalu juga sempat kegabung ke Hubex, dan menurut aku sendiri setelah setahun nge-BEM dan kerjasama dengan manusia-manusia luar biasa ini udah berhasil sih untuk nunjukin eksistensi dan gunanya Hubin di FEB. Buat jadi access awardee di BEM, gue tuh sebenarnya nggak muluk-muluk sih, cuma pengen, karena gue maba, gue pengen kenal banyak orang di FEB, terus kayak pengen ningkatin, sebenarnya pengen tahu sejauh mana sih kemampuan gue, skill gue. Dan ternyata gue bergabung sama Akang Teteh Hubin yang benar-benar suportif, yang benar-benar bisa kayak, Rey lu tuh bisa loh gitu lah. Jadi gue nggak takut lagi buat mencoba semuanya. Apa pesan terakhir untuk teman-teman departemen kalian dan untuk poros eskalasi? Hubin saat ini dan juga Hubin selanjutnya, semoga Hubin saat ini bisa menjadi standar baru, warna baru buat Hubin selanjutnya, yang dimana semoga proker-proker kita ini selanjutnya bisa berdampak bukan cuma buat Kema FEB, buat LKBSO, tapi juga berdampak buat Hubin selanjutnya gitu. Buat staff dari Hubin ya, ada 9 orang ini kan. Yang pertama-tama mungkin gue di sini mau ngucapin makasih yang sebesar-besarnya karena atas kontribusi kalian, kerja keras kalian, kita bisa bawa Hubin yang seperti sekarang gitu kan, merealisasikan segala impian-impian Hubin sesuai dengan visi misi atau fokus yang kita bentuk dari awal gitu. Mungkin gue sendiri sadar kalau misalkan Hubin sendiri itu ada 9 kepala yang beda-beda, pola pikir yang beda-beda, perilaku yang beda-beda, yang mana itu menjadi tantangan buat gue. Tapi di sini alhamdulillah gue berhasil bikin Hubin jadi kayak gini gitu kan. Jadi pesan buat kalian semoga kalian semua bisa dipermudah kehidupannya, dipermudah akademiknya, hingga dipermudah juga nanti ketika memulai mengambil karir setelah kuliah dan seterusnya gitu kan. Semoga Hubin bisa menjadi keluarga selamanya. Selanjutnya buat pesan-pesan buat staff di sini kalian kan masih semester pertama saya bilang masih sebagai maba FEB kan. Kalau pesan dari gue sendiri, intinya sih terus belajar, terus berusaha. Ya beginilah BEM apa adanya, Hubin apa adanya gitu kan. Mungkin kalian sadar kalau misalkan Hubin sendiri nggak sepenuhnya perfect, nggak sepenuhnya betul. Kita juga sebagai kadep-wakadep dan juga staff-staff juga masih melakukan banyak kesalahan. Tapi nggak apa-apa, ini semua bagian dari proses pembelajaran yang dimana ini bantu kita buat terus evaluasi diri menjadi pribadi seutuhnya gitu, yang sebaik-baiknya. Intinya terus belajar.
gitu. Buat temen-temen sih singkat banget, itu kayak tetap bahagia aja, karena kayak makin ke depan tuh kayak makin berat aja gitu semester kan. Terus kayak semoga pertemanan di Hubin tuh kayak long term gitu loh, walaupun kita nggak ada radep lagi, nggak ada main lagi gitu. Banyak terima kasih aja buat akang teteh semua udah ngebimbing kita Access Awardee sampai bisa di titik ini. Tetap bahagia dan sehat selalu. Pertama-tama mau ngucapin terima kasih buat kadep-kadep aku di Hubin. BEM ini jadi nambah pengalaman. Terus kalau punya temen di departemen Hubin gak asik kayak gini, kayaknya bakal jadi orang yang hilang-hilangan deh. Terus ternyata karena punya temennya asik banget, jadi pokoknya mau apapun ya udah diusahain secapek apapun ke Hubin dulu gitu. Terus ya semangat buat menjalankan semester depannya. Aku sebagai staff mah juga awalnya bilang makasih banget buat akang teteh semuanya udah ngebimbing kita juga sebagai staff mah, dan juga minta maaf kalau misalnya kita sebagai staff mah ini masih kurang buat berkontribusi juga di setiap prokernya. Terus di Hubin ini tuh aku sebagai staff mah juga ngerasa nyaman banget dan seru banget. Kita sebagai staff mah juga kayak dirangkul, kayak kita kayak jadi staff tetap aja kayak gitu dah. Jadi harapan buat kedepannya mungkin bisa saling kompak lagi, walaupun kita nanti mungkin emang udah nggak ada radep lagi. Teman-teman juga sama, makasih banyak untuk akang teteh semua yang udah sabar, yang udah mau ngebimbing kita sampai kita bisa udah selalu asik juga, terus ngerangkul kita semua selama kita jadi Access Awardee di Hubin ini. Terus untuk kedepannya semoga kita masih tetap terus akrab satu sama lain dan selalu sapa-sapaan kalau ketemu gitu. Dulu sama kadep Hubin aku juga, teman-teman staff aku di sini, dari organisasi yang aku ikutin, Hubin ini termasuk kayak satu-satunya comfort place aku. Terus paling kedepannya aku mau pesan buat kita semua, buat jaga terus kekompakan, jaga tali persaudaraan kita. Kalau ketemu semoga jangan diem-dieman ya, jangan sombong, terus sapa-sapaan, dan semoga nanti kita bisa ada waktu buat kumpul bareng lagi. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat Kang Niko sama Kang Rocky, terus buat Akang Teteh, staff Hubin. Makasih udah sabar banget sama kita, udah mau ngebimbing kita dari yang gak tahu apa-apa, kita jadi bisa ngelakuin semuanya sendiri. Terus harapan aku buat kedepannya, jangan pura-pura gak kenal ya, kita masih temen kan? Ya kita ingat, kita masih punya janji buat main rumah hantu bareng-bareng. Buat kalian semua, pertama buat Niko sama Rocky, thank you banget udah mau terima gue, udah mau bimbing gue selama jadi staff, dan udah mau sabar. Dan juga buat staff dan Access Awardee sama juga sebenarnya kurang lebih, makasih banyak udah mau sabar dengan gue, udah mau kerjasama, dan udah mau kompak lah. Jujur awalnya pas daftar Hubin, set cowok sendiri gue nih. Gue kira bakal dikucilin atau gimana, ternyata enggak. Makasih kalian udah mau kenal sama gue, udah mau ngobrol, dan udah mau asik lah intinya. Dan gue juga harap setelah demis, kalau ketemu kita nggak awkward ya, saling sapa aja. Dan kalau misalkan di jalan, kalau lihat muka gue teriakin aja. Boleh. Dan good luck buat kedepannya. Kalau misalkan dari kalian ada yang mau naik kadep, semoga bisa jalan. Atau kadep jadi juga semoga bisa aman aja. Dan dari Access Awardee kalau mau lanjut staff, good luck dan semoga lancar-lancar aja. Dan juga di perkuliahan kalian semoga aman-aman aja dan gak ada yang DO.
Mungkin aku pertama-tama mau bilang terima kasih dulu buat kadep-kadep aku, Kang Niko sama Kang Rocky yang udah nerima aku di hubungan internal ini. Dan buat teman-teman semua aku juga mau terima kasih karena udah menerima aku dengan baik di Hubin. Di Hubin ini aku banyak banget belajar, baik dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang lumayan besar kayak misal bantu nyusun acara dan lain-lain seperti di Grad App dan lain-lain. Terus buat staf magang juga terima kasih udah menjadi Hubin Unyil yang sangat helpful setiap saat. Dan mungkin untuk pesannya sama kayak yang lain sih sebenarnya, kalau misalnya kita ketemu tolong jangan awkward. Kalau misalnya ketemu tuh saling sapa aja gitu, maksudnya jangan lupain kita lah gitu. Terus mungkin kalau dari aku udah sih itu aja. Kesan pesan mungkin ke kadep gue dulu, Niko. Pertama kali gue ketemu Niko tuh pas ya udah lama sebelum Peples malah pas summer program. Dan itu juga nggak begitu kenal banget. Pas tahu dia bakal jadi kadep gue di Hubin, kayak oke, aman. Tapi gimana ya, dia introvert banget. Gue juga walaupun introvert bisa ngomong juga sih. Mereka nggak percaya gue introvert, tapi nggak apa-apa. Kesan pesan pertama banyak sih yang shock ketika ngeliat Hubin kadep-kadepnya beda jauh banget, tapi mereka pada shock kok bisa nyambung banget, bisa terasa aman. Paling buat Niko gue mau minta maaf kalau gue kurang responsif, kurang membantu, tapi untung-untungnya seru gue kerja sama Niko. Dan untuk Hubin keseluruhannya seru. Takutnya awalnya kurang bonding, dan juga biasanya kalau cari staff takutnya pada ngilang-ngilang atau kerjanya kurang bagus. Tapi untungnya gue sama Niko cari staff yang cocok, bagus kerjanya, dan bonding banget. Untuk kedepannya semoga ada orang yang bakal bisa dari Hubin ngejalanin terus jadi kadep-kadep. Dan untuk Askes Awardi, semoga kalau kalian mau, gak dipaksa ya, bisa lanjutin Hubin juga. Oke. Udah.